surat dari Ibu Megawati untuk etika. Mendapat sampai pengadilan dari seorang warga negara Indonesia yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri. Sehingga Ibu Mega dalam kapasitas sebagai warga negara Indonesia mengajukan diri sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan. Dan ini terlampir dengan juga tulisan tangan dari Ibu Megawati Soekarno Putri buat teman-teman pers. Ini Mas Hasto. Kanan Mas Hasto. Mas Hasto kanan juga ya. Semua otentik. Ada tulisan tangan dari Ibu Megawati Soekarno. Perlu dibaca? Boleh. Jadi ini adalah seluruh pertimbangannya yang disampaikan oleh Ibu Megawati sebagai amicus curiae dan kemudian ditutup dengan tulisan tangan. Rakyat Indonesia yang tercinta, marilah kita berdoa semoga ketuk palu Mahkamah Konstitusi bukan merupakan palu gudang, melainkan palu emas. Seperti kata Ibu Kartini pada tahun 1911, habis gelap terbitlah terang, sehingga fajar demokrasi yang telah kita perjuangkan dari dulu timbul kembali dan akan diingat terus-menerus oleh generasi bangsa Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Hormat saya Megawati Soekarno Putri ditandatangani merdeka, merdeka, merdeka. Jadi bersama oleh beliau lengkap dengan seluruh pendapat hukum sebagai sahabat pengadilan. Dan demikian secara resmi kami serahkan kepada Mahkamah Konstitusi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Saya ingin kami kemarin surat dari Ibu Megawati Soekarno Putri yang diwakilkan langsung oleh Pak Hasto Kristianto selaku dari Partai Demokrat, dan kami akan pastikan surat ini akan diterima langsung oleh Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi. Majelis Hakim ya, akan menggunakan kesimpulan ini sebagai bahan untuk membuat putusan yang akan dibacakan pada tanggal 22. Nah, sebagaimana kita ketahui, kami dalam permohonan PHPU, dan itu kami ulangi dalam kesimpulan yang kami sampaikan. Setidaknya ada 5 kategori ya, pelanggaran yang sangat prinsipil, ya, sangat menyolok terjadi pada proses Pilpres 2024 ini. Yang pertama adalah pelanggaran etika ya, yang terjadi dengan kasat mata dimulai dengan putusan MK nomor 90. Dan ini kalau kalian membaca keterangan Romo Magnis Suseno, itu sangat jelas dikatakan oleh Romo Magnis bahwa proses pencalonan yang melanggar etika berat itu adalah pelanggaran etika berat. Ini statement dari Romo Magnis Suseno. Nah, dari sana muncul pelanggaran yang kedua, yang kita sebut nepotisme. Ya. Nepotisme ini dilarang dalam hukum positif kita. Ada TAP MPR yang melarang nepotisme. Ada banyak undang-undang yang melarang nepotisme. Dan kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, ya, mendorong anak dan menantunya, ya, itu adalah bagian dari nepotisme. Yang ketiga apa? Yang ketiga itu adalah abuse of power yang sangat terkoordinir, sangat masif gitu. Dan ini terjadi di mana-mana gitu. Nah, pelanggaran keempat itu apa? Pelanggaran keempat itu adalah pelanggaran prosedural pemilu. Nah, yang terakhir adalah penyalahgunaan aplikasi IT di KPU. Yang kita lihat ya, ujung-ujungnya menimbulkan kekacauan, kontroversi, dan ada yang mengatakan menimbulkan warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi selamat lebaran ya, mohon maaf lahir dan batin. Pertama, saya apresiasi kepada seluruh awak media yang sangat antusias sampai hari ini mengikuti proses ini, khususnya dari 01. Yang kedua, saya sebagai Kapten Timnas juga apresiasi dan merasa bangga kepada tim hukum nasional di bawah komando Pak Hari Yusuf Amir dan timnya. Ini begitu profesional dan serius. Sampai kemarin saya hadir di kantor beliau untuk menyiapkan kesimpulan ini. Saya bukan orang hukum, tapi saya baca begitu detailnya
menurut saya tidak ada kata lain lagi kalau tidak dikabulkan. Amin. Jadi saya yakin Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang dengan profesional selama ini sudah melakukan sidang dengan baik dan tulus. Saya mengikuti setiap hari. Mudah-mudahan diberikan keleluasaan berpikir, hati yang tenang untuk bisa memutuskan dengan seadil-adilnya. Sekali lagi saya bangga kepada tim hukum nasional, mudah-mudahan ini menjadi catatan sejarah sehingga bisa dikabulkan permohonan dari 01. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bukanlah orang-orang bayaran. Kita bukanlah orang-orang yang dimobilisasi. Kita bukan orang-orang yang tidak punya kerja. Kita adalah orang-orang yang mengorbankan diri kita, keluarga kita, harta kita di jalan Allah. Agar apa? Agar bangsa Indonesia ini bisa menjadi maju, menjadi bangsa besar. Agar bangsa Indonesia ini bisa maju, memimpin seluruh bangsa-bangsa. Tapi kenapa kita menang kembali? Karena kita kecewa, ternyata kita dikhianati. Dikhianati dalam suatu demokrasi yang palsu, sebuah demokrasi yang direkayasa, sebuah demokrasi yang dikendalikan oleh politisasi bansos, yang dikendalikan oleh kecurangan demi kecurangan. Dan ini terjadi tahun 2019 dan terjadi lagi di tahun 2024, saudara-saudara. Mungkin saudara-saudara sudah kenal dengan saya tahun 2019. Ketika kita mengorganisasikan perlawanan di gedung Bawaslu, di depan gedung Bawaslu, yang kemudian memakan korban banyak juga. Kenapa kita mengulanginya lagi, saudara-saudara? Karena kita tahu kita tidak ingin demokrasi dihancurkan. Karena dengan keadilan, dengan pemilu yang jujur dan adil, wah kita akan dapat mencari pemimpin yang benar. Sebagaimana kata Refli Harun tadi, tidak mungkin semua bangsa sebesar ini menghasilkan seorang pemimpin dari pemilu curang. Bangsa sebesar ini harus mendapatkan pemimpin dari pemilu yang bersih. Ya, gantian katanya. Ya, saya 1 menit lagi, teman-teman sekalian. Kenapa? Enggak, ya. Teman-teman sekalian, kemudian kenapa kita datang kemari? Kenapa dulu kita 2019 ke Bawaslu? Karena ternyata DPR ini menjadi instrumen penting pula untuk mengungkapkan kebusukan-kebusukan politisasi, bansos, politisasi kekuasaan dan lain-lain. Dengan hal angket ini nantinya, teman-teman kita di DPR, wakil-wakil kita di DPR yang menjaga amanah suara kita kepada mereka bisa memeriksa yang berdasarkan beberapa hak angket terdahulu seperti Century Gate, seperti Bulog Gate dan lain-lain. Ternyata yang disembunyikan, yang hanya kita rasakan sebagai kecurangan akan bisa dibuktikan oleh teman-teman di DPR RI. Oleh karenanya yang disebutkan di jalanan oleh Refli Harun tadi adalah bagaimana kita bersekutu mendorong teman-teman di DPR RI untuk melakukan pemeriksaan terhadap kecurangan pemilu. Kita harus mengutuk kecurangan pemilu. Kita harus mengutuk kecurangan pemilu. Kita harus mengutuk kecurangan pemilu. Supaya anak cucu kita suatu hari nanti akan menjadikan bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang demokrasi, berkeadilan sosial dan mensejahterakan orang-orang miskin. Karena kalau tidak, orang-orang miskin gampang dibayar untuk demokrasi menentang kita. Orang-orang miskin gampang dikeluarkan, orang-orang miskin dapat gampang ditindak kebohongan. Kita adalah bagian dari middle class yang harus melawan, yang harus menyadarkan rakyat, menyadarkan bangsa Indonesia. Demikianlah saudara-saudara sekalian, karena banyak lagi tokoh-tokoh yang antri untuk berpidato di sini. Semoga kita menjaga semangat kita. Inilah hari pertama, tapi kita akan terus berjuang besar dan besar. Sampai belum kami kita tutup. Insya Allah ada bulan suci Ramadan, belum kami kita tutup. Satu kita merasa harus datang kembali. Satu budaya, Saya yakin di akhir-akhir ini tim 02 pasti mengalami tekanan-tekanan yang begitu hebat, dimulai dari proses di MK maupun di luar MK, di mana kita lihat sendiri bahwa rakyat Indonesia sampai hari ini melakukan sebuah aksi gunanya untuk menegakkan keadilan. Saya kira kita patut apresiasi apa yang menjadi semangat rakyat Indonesia hari ini. Meskipun sebenarnya apa yang menjadi pergerakan-pergerakan mereka ini tidak ditayangkan di TV sama sekali. Kita tahu bahwa semua itu terjadi karena
rezim ini memang memblokade setiap aksi-aksi yang dilakukan oleh rakyat Indonesia maupun mahasiswa saat ini. Dan saat menarik apa yang menjadi keputusan MK di tanggal 22 Juni, tentu hal ini membuat kita was-was untuk menantikan hal tersebut yang sudah lama memang kita nantikan, dan kita berharap bahwa MK betul-betul netral untuk kali ini, jujur untuk memutuskan suatu hal. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Kita doakan semoga carut marut yang terjadi di negeri ini bisa terselesaikan dengan baik, dan kita berharap Indonesia menjadi negara yang lebih baik dari sebelumnya, dan bahkan menjadi negara yang terbaik dari yang menjadi negara yang lebih baik dari yang terbaik. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.